Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Mutiara Iman. Membumikan Al-Quran di era digital, itu adalah topik kita hari ini bersama dengan Ustazah Khalifah. Tadi jenengan sudah menjelaskan soal aplikasi e-tilawah, dan kemudian ada juga kampung tilawah. Apa saja motivasinya membangun hal tersebut hingga kemudian meraih juara di kompetisi nasional begitu nggih Ustazah. Nah, kami makin penasaran dengan adanya kampung e-tilawah dan aplikasi e-tilawah itu maksud kami. Sebenarnya kegiatan dan program-program yang diadakan itu apa saja? Ya, membicarakan kampung tilawah itu dengan program-program yang sudah ada itu bagi orang lain mungkin sangat mudah ya, tapi sebenarnya tidak semudah membalikan tangan kita. Itu banyak proses yang harus kita lakukan. Hambatan-hambatan itu banyak sekali, baik internal maupun dari luar. Dan kalau untuk program-program kampung tilawah itu sebenarnya ada PTQ. PTQ itu pembelajaran tilawah Al-Quran di kampung tilawah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah TPQ. Saya juga mempunyai TPQ. Ya, TPQ itu dari jilid 1 sampai jilid 6. Dan di awal dulu masih belum adanya kampung tilawah, itu mungkin santrinya hanya sekitar 25 orang. Sekarang insya Allah sekitar 140-an. Dan itu kan tidak mungkin saya sendirian. Akhirnya saya merekrut alumni yang terdekat di rumah saya, yang apalagi sekarang sudah banyak yang sudah sarjana. Nah, itu kami rekrut untuk dijadikan guru TPQ di sana. Nah, ini alhamdulillahnya lagi kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang ikhlas. Karena yang tidak ikhlas biasanya tidak bertahan di kita. Betul. Iya, betul. Jadi mereka yang saya rekrut, ada 6 guru yang saya rekrut untuk menjadi guru TPQ itu, sepeser pun mereka tidak digaji. Jadi lillahi ta'ala. Itu yang bikin saya terharu gitu. Betapa nikmatnya hidup ini dipertemukan dengan orang-orang yang ikhlas. Gitu. Ya. Terus yang ketiga adalah madrasah ibu-ibu. Madrasah ibu-ibu ini juga sama, mendirikan atau mengumpulkan ibu-ibu, baik yang ibu-ibu muda, ibu sudah lansia, itu sangat sulit, Mbak. Tidak seperti yang kita bayangkan. Tantangannya lebih sulit dibandingkan dengan anak-anak begitu nggih? Sulit. Kalau anak-anak baca huruf Al-Quran salah, itu salah diganti gitu, itu gampang. Tapi kalau ibu-ibu, cara menggiringnya itu sangat sulit. Misalkan kita ibu ini kan ba gitu. Oh, tadi kan sudah benar. Misalkan itu nanti kita oh enggak Bu, nanti seandainya ya ini lebih ke ini, bacaannya itu akan lebih bagus. Oh gitu lah, bahasanya seperti itu, tidak sama dengan anak-anak itu. Dan madrasah ibu-ibu itu alhamdulillah sekarang mulai banyak yang tanpa diundang itu sudah datang dengan kemauan sendiri. Karena juga kita madrasah ibu-ibu itu kita sering oleh tim admin kampung tilawah itu kita share. Sebenarnya share-nya itu ya sebatas untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwasanya di sini loh ada tempat atau fasilitas untuk panjenengan mau belajar membaca Al-Quran. Dan kebanyakan kalau di desa itu kan mereka nggak maunya itu kan karena malu, karena sudah lansia masih mau belajar membaca Al-Quran gitu. Lah, madrasah ibu-ibu, terus ada paguyuban kampung tilawah. Ada beberapa dulu yang memang ada masalah di anak-anak muda itu. Akhirnya saya sama Mbak, tidak langsung punya uang langsung saya belikan alat hadroh misalkan. Saya kumpulkan terlebih dahulu. Akhirnya sudah dapat, yuk kumpul kumpul. Ngapain Bu? Ayolah kumpul, ayo coba ini hadroh. Akhirnya sampai sekarang masih berjalan gitu. Latihan rutin. Terus anak-anak yatim itu ada beberapa, insya Allah sekitar 14 yang kita bina, ada sekitar 14 orang. Terus di kampung tilawah itu juga kalau misalkan ada acara seperti tim masaknya sudah ada, terus tim musisinya juga ada. Seperti kemarin ada kunjungan atau
studi tiru dari Surabaya itu langsung dalam 2 hari kita membuat lagu. Buatkan lagu buat lagu Selamat Datang di Kampung Tilawah. Akhirnya langsung ini. Jadi kita alhamdulillah diberi kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Gitu. Kompak ya, Masya Allah sekali. Ya. Karena tadi kami dengar begitu sulit untuk bisa membangun dan mempererat silaturahmi antar warga. Karena memang tantangannya luar biasa. Kalau misalkan tadi Ustazah katakan di kalangan ibu-ibu dan anak-anak saja sudah berbeda untuk memperlakukan mereka dalam pembelajaran begitu. Belum lagi anak-anak muda dan juga anak-anak tadi, anak-anak yatim khususnya yang diajak. Dan juga ada tantangan tersendiri ketika ada di kalangan pedesaan dan juga di kota. Mana yang lebih memicu tantangan tadi? Kalau menurut saya di kota itu lebih enak ya, kalau menurut saya. Karena di kota itu memang orang-orang sibuk biasanya ya, tapi keinginan untuk belajar itu tinggi kalau di kota. Kalau di desa itu malah bagaimana caranya, misalkan ini kan menengah ke bawah, bagaimana caranya saya besok bisa makan, begitu kan. Jadi mereka itu biasanya kerja sekarang untuk makan besok. Kerja sekarang, besoknya lagi seperti itu. Jadi untuk meluangkan waktu belajar membaca Al-Quran itu kesulitan kalau bukan memang orang-orang yang sudah pilihan ya, diberi hidayah oleh Allah untuk mau belajar membaca Al-Quran. Baik, Masya Allah. Ustazah, untuk lokasi dari latihan ataupun belajar madrasah ibu-ibu, TPQ dan lain-lain ini apakah berpindah-pindah di daerah sana? Tidak. Tetap di rumah saya. Oh, di rumah jenengan, ya, ada musola kecil di sana. Masya Allah, luar biasa. Ada sosok yang sangat tulus hadir di sini, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ditebar. Tadi kami juga dengar di balik layar jenengan punya yang namanya program untuk bisa memberdayakan perempuan, utamanya soal ekonomi. Ya. Nah, itu bagaimana, Ustazah? Nah, kalau yang itu ada beberapa yang dulunya saya selalu memberikan tiap bulan saya kasihkan sebisa saya, misalkan saya punya 200 saya kasihkan, saya belikan sembako. Tapi saya pikir lama-kelamaan kalau saya hanya memberikan sembako itu, maka itu akan habis. Jadi saya berusaha, sebenarnya uang itu saya kasihkan ke beliaunya, tapi tidak, kalau dikasihkan akan langsung habis. Jadi saya sampaikan ke beliaunya, ini saya kasih pinjam, tolong, tapi saya mau berbisnis apa Ustazah? Biasanya begitu. Saya kasih coba kalau di sini tuh yang nggak ada itu, yang nggak begitu banyak, misalkan buat kerupuk sendiri, digoreng sendiri, terus dijual sendiri, misalkan seperti itu. Dan alhamdulillah ada beberapa yang komitmen lanjut ya. Tapi ada beberapa yang Ustazah mohon maaf warungnya sudah tutup lah. Kalau sudah begitu kan saya bingung harus seperti apa gitu. Dan itu prosesnya cukup panjang ya, untuk bisa membentuk kesadaran dari warga, utamanya yang tadi diberdayakan adalah janda-janda yang ada di daerah Ustazah, begitu nggih. Nah, soal bagaimana membumikan Al-Quran di era digital, kita tahu Ustazah kalau misalkan lagi scroll sosmed rasanya banyak sekali yang menyita perhatian begitu. Bagaimana kita bisa mencerminkan perilaku Qur'ani ketika kita sedang melakukan perlakuan digital ataupun bermedsos tadi? Ya, ini emang sulit ya kalau bukan dari kesadaran kita sendiri. Contoh misalkan ini hanya saya harus sampaikan, mungkin nanti ada banyak teman-teman atau praktisi-praktisi yang mungkin menonton kita pada hari ini. Saya harus sampaikan bukan untuk menggurui, tapi setidaknya kita itu manusia biasa ya. Dari sekian banyak kegiatan saya, ada semangat yang luar biasa, ada cita-cita yang saya ingin semua masyarakat itu bahagia tentunya. Dengan tanda kutip misalkan ekonominya sudah meningkat, itu kebahagiaan bagi kita. Beda dengan orang-orang yang misalkan hanya untuk mencari untuk diri sendiri atau keluarganya. Saya hanya ingin memberdayakan semuanya. Kalau saya bahagia, semuanya harus bahagia begitu. Jadi memang ada teman-teman yang mungkin masih ragu dalam membumikan Al-Quran ya. Capek ya, karena saya manusia biasa gitu. Capek iya,
tapi saya berharap itu menjadi motivasi. Saya selalu kalau di saat saya capek, menyerah kadang ya, saya selalu ingat pada hadis Nabi, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu selalu menjadi pegangan saya selalu semangat begitu. Dan juga ada salah satu contoh nyata di Jember itu, ada salah satu tokoh perempuan yang beliau sudah sakit-sakitan, tapi beliau tetap mengajar Al-Quran. Lah ini yang juga di saat saya menyerah, capek gitu ya. Ya Allah, masa aku kalah sama itu? Saya masih sehat gitu. Kadang kita hanya pusing sedikit aja, aku gak ngajar. Nah, itu yang semoga ini menjadi semangat kita sebagai pengajar Al-Quran, baik teman-teman maupun jamaah yang mendengarkan kita pada hari ini. Baik, jadi untuk bisa menumbuhkan konsistensi, untuk bisa beramal, berbuat kebaikan, ada sebuah hal yang cukup banyak dilawan begitu ya dari diri sendiri ya. Betul. Apalagi di era saat ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang rasanya kita pengen nyantai aja daripada repot ngurusin orang begitu ya Ustazah. Nah, mungkin Ustazah terakhir, kami dengar juga Kampung Tilawah ini sudah sampai di Lumajang dan juga Surabaya karena terinspirasi dari Jember yang dibangun oleh Ustazah. Nah, pesan untuk masyarakat di luar sana, bagaimana kita bisa berperilaku Qur'ani ke depannya? Kita harus bijak ya dengan canggihnya teknologi yang ada pada saat ini. Kita semua tahu bahwa scroll 1 jam itu tidak terasa gitu. Jadi kita harus sadar diri lah. Kita kalau kita membaca Al-Quran itu 1 jam kuat dah, tapi kita lihat HP itu dengan scroll yang sekian banyak itu 1 jam lebih atau 2 jam itu sangat kuat. Jadi mari kita sama-sama bijak untuk bekal kita di akhir nanti, kita lebih lah berusaha semaksimal mungkin untuk meminta kepada Allah untuk mendapatkan hidayah untuk selalu membaca Al-Quran. Masya Allah sekali. Saya begitu senang hari ini karena ada sosok wanita yang super tangguh, super tulus, ikhlas, dan memberikan kita inspirasi bahwasanya kita bisa bermanfaat dimanapun, dan juga kita tetap membawa nilai-nilai Al-Quran dan juga agama. Ustazah, terima kasih atas segala ilmu, pengalaman yang dibagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan menginspirasi masyarakat di luar sana. Matur nuwun sekali lagi. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Ustazah Khalifah soal Kampung Tilawah dan pengalaman beliau beraktivitas dengan masyarakat membumikan Al-Quran. Mudah-mudahan menambah khasanah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.